Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 46. Ibu Fatimah menggeleng tak habis pikir. Ia merasa, harus segera minta maaf agar rasa tak nyaman yang membuatnya merasa hina di mata Arum sekeluarga, segera berakhir atau setidaknya berkurang. Sambil membawa Sepri, Bu Fatimah pamit pergi kepada Septi. Mau kemana, Mah? Tanya Septi kebingungan. Mau minta maaf, balas Bu Fatimah masih berbisik-bisik. Hah, si Mama beneran mau minta maaf ke Jandes Arum? Batin Septi bengong tak percaya melepas kepergian Ibu Fatimah. Wanita itu sungguh menghampiri Arum. Septi sampai tersedak saking tak percayanya. Istri Pak Haji membantunya mengambilkan minum. Dihampiri Ibu Fatimah, Arum yang baru menyandarkan punggungnya pada sandaran sofa di sana langsung was-was. Walau canggung, ia berangsur duduk dengan benar, menegakkan punggungnya dan perlahan menatap Ibu Fatimah penuh keseriusan. Mata tajam Ibu Fatimah menatapnya penuh kegundahan. Tatapan yang syarat menahan rasa malu, menyesal, tapi juga takut. Enten nopo, Bu? Tanya Ibu Kalsum basi dan tentu saja sengaja. Ia tahu siapa Ibu Fatimah sekaligus bagaimana sikap wanita itu kepada sang menantu. Ibu Fatimah langsung menatap Ibu Kalsum yang sampai jongkok di depan sofa Arum dan Aidan duduk demi mengimbangi Aidan yang memang sudah mulai aktif. Ini, ada perlu, Bu. Mengatakan itu saja, Ibu Fatimah sudah langsung dekser. Nyalinya langsung menciut, dan suara yang dihasilkan juga sangat lirih. Kontras dari ketika dirinya sedang marah, menasihati orang lain padahal hidupnya saja masih berantakan. Ada perlunya dengan siapa, Bu? Ibu Kalsum masih mengomentari. Sungkan, Ibu Fatimah yang menjadi kerap menunduk karena sekadar menatap Arum secara terangan jadi tidak berani. Berkata, sama, kedua matanya berangsur menatap kedua mata Arum. Mata yang juga sudah menatapnya penuh tanya. Namun ia yakin, Arum sudah tahu maksud kedatangannya. Saya mau minta maaf, ucap Ibu Fatimah masih lirih dan belum berani menatap Arum. Hah, minta maaf? Memangnya ada apa? Ibu Kalsum sengaja berseru hingga semua mata di sana, khususnya dari pihak keluarga Pak Haji, perlahan memperhatikan mereka. Ibu Fatimah sangat menyesalkan tanggapan Ibu Kalsum. Nyalinya langsung mati, membuatnya lemas dan berakhir merunduk, jongkok di hadapan Arum. Gimana rasanya di madu, Bu? Madu yang tidak pernah Ibu inginkan. Tapi bagi suami Ibu, dia madu idaman. Cita Ibu memang punya madu idaman, kan? Ucap Arum. Ibu Fatimah menunduk dalam bersama air matanya yang pecah. Dari ruang sebelah, Septi buru keluar sekaligus menghampiri. Ya ampun, kok jadi gini? Ya, batin Septi panik. Untuk urusan maaf-memaafkan, jujur, aku memang bisa melakukannya, tapi aku enggak bisa langsung, apalagi spontan. Terlebih yang ibu sekeluarga lakukan ke aku dan Aidan, sakitnya beneran ngena. Aku enggak balas dendam atau bunuh diri saja, untung. Sudah suamiku dirampas, masih juga aku yang jadi olok-olokan. Aku terus disalahkan padahal aku sudah langsung beresin semuanya tanpa nuntut apapun. Aku beneran sudah ngalah dan aku pun fokus urus hidupku sama anakku. Ibaratnya, aku sudah jadiin kepala buat kaki dan kaki kepala. Aku tanpa kenal waktu, tanpa kenal lelah, bahkan aku enggak kenal malu hanya buat bisa tetap kerja kasih makan anakku. Namun saat itu, kalian tetap cari gara. Arum yang awalnya berkaca juga perlahan menjadi berlinang air mata. Sekarang, kita sudah sama merasakan. Aku pun enggak mau kolot, mengurung diriku dengan masa laluku yang jauh dari layak. Aku ingin move on. Aku ingin jadi orang lebih baik. Dan aku yakin, karma yang memang ada, juga kita sendiri yang membuatnya. Bahwa apa yang kita lakukan, juga akan kembali kepada kita. Menahan sesak di dada, Arum tetap menuangkan unek-uneknya. Kalau ibu memang tulus minta maaf, tolong buktikan. Tolong jadilah orang yang memang layak dimaafkan dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena andai kata maaf bisa menyelesaikan masalah, kenapa ibu sampai pernah dipenjara? Kalau sekadar mengatakan kata maaf beneran bisa membuat semua keadaan baik saja, aku yakin keluarga ibu juga akan baik saja.
Arum mengakhiri ucapannya dengan berdeham. Aku harap setelah aku bicara panjang lebar seperti tadi, aku harap ibu paham. Apalagi jujur, aku turut prihatin pada keadaan keluarga ibu. Saya benar minta maaf, Rum. Saya, mewakili keluarga saya, benar minta maaf karena sudah sangat kejam ke kamu. Ibu Fatimah kian menunduk dalam. Walau tak sepenuhnya menatap Ibu Fatimah, Arum memergoki butiran bening silih berganti jatuh dari kedua mata wanita itu. Jawabannya masih sama, Bu. Seperti yang baru saja saya jelaskan karena saya yakin, andai ibu ada di posisi saya, hal yang sama juga akan ibu lakukan. Jawab Arum masih belum mau sepenuhnya menatap Ibu Fatimah. Karena berurusan dengan wanita itu saja sudah langsung membuatnya teringat semua sikap semena yang ia dapat di masa lalu. Kini, Arum membiarkan sang mama mertua memeluknya dari samping. Ibu Kalsum menenangkannya walau tanpa kata. Sebab memang ada saat di mana diam tanpa kata menjadi cara termujarab mengurangi beban orang yang kita tenangkan. Aku punya hadiah buat kamu, ucap Kalandra ketika di malamnya, Arum datang masuk ke kamar mereka. Wanita itu tak datang sendiri karena Aidan yang tidak mau diam, ada di dekapan Arum. Sementara alasan Aidan tak mau diam lantaran bocah itu langsung ingin ikut dengan Kalandra. Kalandra segera meninggalkan bibir tempat tidur ia duduk. Arum dapati, memang ada kotak hadiah berwarna merah muda di sana. Walau tetap melangkah, Arum kerap memperhatikan kotak hadiah yang Kalandra tinggalkan. Aku kan enggak ulang tahun, ucap Arum membiarkan Kalandra mengambil alih Aidan. Hari ini menjadi puncak, akhirnya kamu menyelesaikan masa lalu kamu dengan mereka yang pernah sangat melukaimu, ucap Kalandra sambil menatap sendu kedua mata sang istri. Arum tersenyum menatap Kalandra, merasa sangat terharu karena semacam menyelesaikan urusan di masa lalu saja, sampai disiapkan hadiah. Memangnya, Mas sudah siapin apa? Tanya Arum malu. Bukannya langsung menjawab, di hadapannya, sang suami malah tersipu. Itu di atas tempat tidur. Di kotak pink, itu hadiahnya, ucap Kalandra. Tapi Mas senyum gitu, aku jadi curiga. Kalau gitu, Mas saja yang buka hadiahnya, ujar Arum. Ya enggak gitu dong, itu kan hadiah dari aku buat kamu. Ya otomatis, kamu juga yang harus buka, balas Kalandra. Mas enggak bohongin aku, kan, ini bukan semacam jebakan dan semacamnya, sergah Arum yang perlahan meninggalkan Kalandra. Ia menghampiri kotak hadiah yang dimaksud. Kalandra menghela napas dalam. Memangnya kapan aku bohong ke kamu, Yang? Mendengar itu, Arum yang langsung merasa buru memeluk Kalandra di tengah kenyataannya yang menahan senyum tak berdosa. Maaf, Mas, maafin, enggak, ya. Mas, iya, ayo buka kotak hadiahnya. Setelah sempat panik karena takut melukai perasaan Kalandra, Arum kembali tersipu. Mendadak, ia merasa sangat tak sabar untuk mengetahui isi dari kotak pink di sana. Boleh dikocok? Tanya Arum yang mulai meraih kotak terbilang besar di sebelahnya. Kalandra yang masih berdiri dan terus fokus menatap kedua mata Arum berkata, bukan arisan. Lagi Arum tersipu. Baiklah, aku buka, ucap Arum yang kemudian berkata, ya ampun Dek, degan. Kalandra tersenyum girang mendengarnya. Sang istri terlihat jelas sangat bersemangat, tak sabar ingin segera mengetahui isi kotak pink-nya. Dan, Arum baru saja membuka tutup kotak hadiah miliknya. Wanita itu langsung diam, kemudian perlahan meletakkan tutup kotaknya di pinggir tempat tidur. Apa yang Anda rasakan setelah mendapatkan semua itu? Tanya Kalandra. Arum masih belum bisa berkata, bentar, Mas. Masih belum bisa berkata, ucapnya. Ya ampun, bojoku, Kalandra tertawa geli. Aku unboxing tuntas, ya, izin Arum. Ya silakan, itu kan punya kamu, Mah. Makasih banyak sudah diingetin, ucap Arum. Ada taflon dan juga wajan mungil di sana. Selain celemek masak warna coklat muda dan dihiasi nama Arum sebagai pemiliknya. Selain itu, di sana juga ada foto pernikahan mereka, dan juga foto saat mereka sedang melihat sunset di pantai Pangandaran, sebelum mereka menikah. Kedua foto yang ada di bingkai warna putih itu juga sampai ada edannya. Semuanya beneran bermakna. Taflon dan wajan ini ibarat senjata tempur pembasmi kejahatan buat aku. Sedangkan celemek, ini bikin Mas ngingetin aku ke pekerjaanku yang beneran penuh perjuangan.
Lalu kedua bingkai ini, keduanya beneran enggak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Niat banget, ya, Anda menyiapkan semua ini, ucap Arum menjelaskan panjang lebar. Kalandra tersipu, biar kamu selalu ingat, jadi kamu yang sekarang beneran enggak mudah. Jadi, aku berharap setelah ini, kamu akan lebih menyayangi diri kamu lagi. Semoga mulai sekarang juga, kamu juga enggak sedih lagi. Arum berkaca, kaca melirik suaminya sambil menahan napas. Mas aku jadi pengin nangis. Ya sudah, nangis saja. Tapi jangan lama. Nangis karena bahagia, kan? Balas Kalandra yang kemudian memeluk Arum. Sini dipeluk dulu. Arum buru memeluk sang suami, meluapkan kebahagiaan yang juga menjadi alasannya menangis. Aku bahagia banget bisa jadi bagian dari hidup Mas. Aku beneran merasa beruntung bisa jadi istri Mas. Beneran enggak bisa diucapkan dengan kata pokoknya. Selain langsung berkaca, Kalandra juga langsung tersipu mendengar itu. Aku lebih dari itu, Karena selain aku, semenjak ada kamu, rumah dan juga keluargaku jadi beneran berwarna. Semuanya jadi bahagia, rame. Sebelumnya beneran enggak gini. Jadi sekarang kamu tahu, kan, bagiku, kamu sangat berharga. Spesial banget, kan? Tambah bikin nangis, rengek Arum sambil tetap membenamkan wajahnya di dada Kalandra. Tapi masih karena bahagia, kan? Balas Kalandra. Iya, Mas. Kalandra mengangguk. Wajan sama taflonnya seantik itu. Itu jangan dipakai, sergah Kalandra. Kenapa gitu, Mas? Itu asli emas, ya, emas gitu kan warnanya. Arum langsung kepo. Namun andai taflon dan wajannya sungguh berbahan emas asli, berarti ya sudah otomatis jadi jutawan. Ya pokoknya jangan dipakai, takutnya kalau dipakai, jinnya pada keluar dari wajan sama taflonnya, yakin Kalandra. Arum langsung tertawa. Mas ya, kesannya ini taflon sama wajannya, mengandung pesugihan. Ya bukan pesugihan lagi, yang aku siapin itu dari awal aku tahu kamu hamilkan. Itu aku siapinnya peneran penuh cinta. Kekuatan cinta bisa mengalahkan segalanya, termasuk mengalahkan jin pesugihan, kan? Yakin Kalandra yang menjadi tertawa, merasa geli sendiri dengan ucapannya. Apalagi sang istri yang mendengarnya juga sampai lemas menahan tawa. Kalau ini tanda cinta, kenapa warnanya enggak merah apa pink? Tanda cinta identik dengan warna itu, kan? Ucap Arum di sela senyumnya sambil menatap sang suami penuh cinta. Kalau sampai pakai warna merah apa pink, takutnya dikira gulali. Mungil gitu kan? Makanya aku sengaja minta warna emas. Biar kamu juga selalu ingat itu dari aku. Emas Kalandra, balas Kalandra yang makin heboh dalam tertawanya. Arum lebih. Arum sampai meringkuk di tempat tidur sambil mendekap taflon sekaligus wajan emasnya yang memang berukuran mungil. Aku simpanlah di lemari. Takut buat mainan Aidan dikiranya buat masakan. Tapi jangan di dalam lemari. Buat pajangan saja sekalian sama bingkainya. Sama celemeknya juga. Arum langsung sibuk mencari tempat memajang semua itu. Sekalian kotaknya jangan sampai dibuang. Buat kenangan, ujar Kalandra sengaja meledek istrinya. Arum yang tengah menyusun hadiah dari Kalandra di atas lemari sepatu yang ada di sebelah lemari pakaian, langsung membenarkan anggapan sang suami. Iyalah, bakalan aku simpan sampai titik darah penghabisan. Dari suami tercinta ya wajib dijaga. Kalandra menjadi tak hentinya tersipu. Pria itu sampai merasa, pipinya menjadi sangat panas. Mas, kalau aku numpuk ini begini, kira jadi sarang apa? Serga Arum masih sangat ceria. Diberi hadiah oleh Kalandra dengan maksud yang sangat istimewa. Arum merasa hidupnya benar tak memiliki beban. Warna hidupnya menjadi sangat cerah. Sarang gimana? Maksudnya, Kalandra menerka, tak paham dan memang bingung. Sarang haeyolah, Mas, memangnya sarang apa lagi? Balas Arum sengaja menggoda suaminya meski setelah ia melakukannya, ia yang sampai terbahak juga buru minggat, bersembunyi ke kamar mandi. Anda jangan kabur setelah membuat hati saya balik enggak jelas gini. Ya, seru Kalandra sibuk tertawa dan buru menyusul Arum. Baresti, pas kamu cerai sama suami kamu, syarat buat urus apa saja, termasuk agar hak anak bisa jatuhnya ke kita.
Mbak Resti, tolong jawab cepat ya, Rum. Aku beneran butuh banget. Mbak Resti, Rum, kamu sibuk banget, ya, maaf ya, kalau aku ganggu. Tapi Rum, aku beneran minta tolong banget ke kamu. Tolong, andai sampai malam ini aku enggak kabarin kamu. Tolong hubungi polisi dan tolong kirim video ini buat bukti perselingkuhan suamiku dengan istri muda bosnya. Mbak Resti, aku beneran minta tolong ya, Rum. Sama sekalian titip anakku. Salam juga buat orang tuaku. Paginya, Arum yang memang baru memeriksa laporan baik itu pesan masuk maupun panggilan yang ia lewatkan di malam harinya, langsung dibuat lemas khawatir karena pesan dari Resti barusan. Arum yang baru masuk ke kamar setelah menyiapkan air hangat untuk Kalandra mandi, langsung mengabarkannya kepada Kalandra yang baru akan ia bangunkan. Mas Kala bangun kayaknya Mbak Resti tahu kalau suaminya selingkuh. Ini dia wah gini ke aku. Kalandra yang masih belum sepenuhnya sadar berkata, bentar yang, ini nyawaku beneran belum kumpul. Kaget aku, degan banget aku. Mas, maaf. Soalnya nya gitu, dan video bukti Mas Tommy sama Bu Elia juga gitu banget, balas Arum yang sampai memeluk Kalandra. Ada videonya, balas Kalandra sambil menatap Arum kemudian mengambil alih ponselnya. Ada, Mas, itu dikirimin, akurat banget, aku lihatnya dari awal si Ibu Elia kayak yang haus kasih sayang. Sering curhat awalnya ke Tommy dia, jelas Arum. Curhat apaan, sih, Jelas dia istri orang. Mau istri pertama apa istri muda, yang namanya perselingkuhan tetap tidak dibenarkan. Untung Tuan Mahesa bukan Sambo. Kalau iya, sudah didor tuh si Tommy. Setelah berkomentar demikian, baru sekilas melihat videonya, Kalandra langsung istighfar. Jijik banget mereka chattingannya. Kita yang sudah nikah saja, enggak gini. Si Ibu Elia ada kelainan seks apa gimana kok kayak kecanduan gini. Ini kayak abnormal sih. Biasanya aku anti bahas ini. Tapi karena aku yakin ini genting, tolong Mas dibantu. Ya ampun itu terakhir Mbak Resti sampai gitu. Secara ibaratnya kan, Mbak Resti sadar yang dia lawan bukan orang biasa. Istri muda bos gitu, di chat saja si Ibu Elia sudah minta si Tommy buat ceraiin Mbak Resti. Enggak bener banget tuh betina, kesal Arum. Bentar coba, aku pendekatan dulu ke Tuan Mahesa. Mas punya nomornya? Punya, tapi kami jarang banget komunikasi. Tuh orang mirip robot yang hidupnya beneran kaku. Mungkin efek dia terlalu kaya dan banyak pekerjaan, jadi kesannya dia sengaja menutupi kehidupannya. Secara, bedanya orang kaya sama orang yang sebenarnya hanya pura kaya kan? Kamu tahulah yang aku maksud, balas Kalandra. Arum mengangguk, iya, Mas. Tapi tolong diatur, ya. Nanti kalau sampai beneran terjadi, ya ampun, baru bayangin saja hati aku langsung krenyes Mas. Si Mbak Resti baru 26 tahun. Dia lebih muda dari aku dan anaknya masih kecil Mas. Kasihan banget Ya sudah, kamu tenang saja. Nanti kalau beneran kejadian, aku yang urus, yakin Kalandra apalagi wajah istrinya sudah langsung pucat. Arum mengangguk, sesekali, ia menghela napas pelan demi meredam kekhawatirannya terhadap keselamatan Resti. Kekhawatiran yang juga sudah sampai membuatnya takut. Malahan karena tak kunjung mendapatkan kabar, seharian ini Arum menjalaninya dengan sangat tidak tenang. Puncaknya setelah akhirnya ia sampai rumah dan beres dengan pekerjaannya. Ia bahkan sudah bertemu dengan Kalandra yang juga sudah pulang kerja, tapi Resti tak kunjung mengabarinya. Nomornya masih aktif, sergah Kalandra mencoba menenangkan istrinya. Masih, Mas, tapi sama telepon aku enggak ada yang direspons. Semua pesan aku centang hitam semua, balas Arum masih lemas. Kalandra paham, dititipi semacam wasiat sementara yang menitipi sedang bertaruh hidup dan mati, tak kalah takutnya dari yang tengah bertaruh nyawa. Menghela napas pelan sekaligus dalam, Kalandra yang sampai merengkuh kedua lengan istrinya berkata, kalau gitu, sekarang kamu mandi dulu. Aku sudah siapin air hangat buat kamu di kamar mandi. Sementara untuk Resti, kita tunggu sampai besok pagi. Kalau sampai besok pagi tetap enggak respons juga, kita lapor polisi. Arum yang masih duduk di bibir tempat tidur menatap Kalandra penuh kegundahan. Apa? Tanya Kalandra lembut sekaligus pengertian. Ia yakin, sekadar untuk berucap,
istrinya menjadi sulit akibat kekhawatirannya kepada Resti. Aku kok malah yakin, Mbak Resti sudah enggak ada ya, Mas, ucap Arum kebas. Iya benar sulit untuk bersemangat apalagi baik saja. Yang, kamu lagi hamil loh. Aku sama Aidan sekaligus keluarga ini, sangat butuh kamu, ucap Kalandra. Arum menggeleng lemah, maksudnya, aku pengin kesana. Aku pengin gebukin si Tommy sama Elia, Mas. Kalandra terdiam sejenak, besok pagi, kita kesana, tapi paling sore karena aku enggak bisa langsung izin kerja, karena memang ada beberapa meeting. Arum mengangguk, ya gitu saja, Mas. Sore juga enggak apa. Aku beneran ngerasa hutang budi, Mas. Soalnya tanpa pertolongan Mbak Resti, aku enggak yakin jadi apa. Bos yang dulu aku ikut kerja di Jakarta mau jual aku dan aku minggat terus yang bantu aku Mbak Resti, Mas. Ribet banget dulu urusannya sama polisi. Sudah aku enggak mau cerita pokoknya. Kalandra mengangguk paham kemudian memeluk Arum. Karena andai Arum sampai cerita secara detail pun, yang ada dirinya yang tidak sanggup, kamu sudah susah dari dulu. Jadi ingat janji kamu ke aku buat lebih mencintai diri kamu lagi. Iya, Mas. Ayo aku antar kamu ke kamar mandi. Ini sudah malam dan Aidan saja sudah sepulas itu. Lanjut Kalandra yang kali ini sungguh mengurus Arum. Apalagi, Arum yang terlalu khawatir pada keadaan Resti juga ia rasa menjadi sampai demam. Susah payah ia meyakinkan istrinya agar tetap menjaga kesehatan. Kamu punya nomornya si Tommy? Tanya Kalandra sambil melepas setiap kancing kemeja lengan panjang istrinya. Mereka sudah ada di dalam kamar mandi. Arum menggeleng, ya sudah, setelah kamu beres mandi, aku beneran akan telepon Pak Mahesa buat minta nomor HP Tommy, yakinnya. Arum mengangguk kemudian izin untuk mandi sendiri. Tapi hati, kamu sampai lemes gitu loh, ucap Kalandra Mepiadi cerewet. Sudah, mandinya pintunya enggak usah ditutup. Malu Mas, izin. Malu apaan? Aku sudah lihat semuanya, kok ya masih malu? Walau sudah sampai memaksa, Arum tetap menutup sekaligus mengunci pintunya. Membuat Kalandra terjaga di depan pintu kamar mandi sambil sesekali mengajak sang istri mengobrol guna memastikan istrinya itu baik saja. Belum ada kabar juga, lirih Kalandra yang baru dibangunkan sang istri. Di hadapannya, Arum yang sampai duduk sambil mengungkung tubuhnya, berangsur menggeleng. Wanitanya itu nyaris menangis. Di tengah suasana kamar mereka yang masih temaram, Kalandra melihat wajah cantik istrinya dikuasai mendung. Kalandra berangsur menghela napas pelan sekaligus dalam. Ia meraih sebelah pipi Arum yang ia elus kemudian kekap, kalau gitu, nanti sore kita ke Jakarta. Tapi kamu jangan terlalu tertekan. Ingat, kamu lagi hamil. Kali ini, ia yang masih bertutur lirih, menatap intens kedua mata Arum. Tangan kanannya masih membingkai wajah kiri Arum. Walau sudah sampai menitikkan air mata, Arum berangsur mengangguk, menyanggupi permintaannya dan perlahan memeluknya. Makasih banyak ya, Mas. Makasih banyak karena Mas selalu ngertiin aku. Makasih banyak karena Mas selalu kasih yang terbaik buat aku, lirih Arum. Jangan makasih terus yang. Aku suamimu, apa yang aku lakukan sudah jadi kewajibanku. Pokoknya jangan makasih terus. Yang ada aku kesannya panti sosial, lirih Kalandra sesaat setelah ia balas memeluk Arum. Mas, kalau bukan bilang makasih, terus aku gimana? Biar Mas tahu aku menghargai apa yang Mas lakukan ke aku, rengek Arum sambil sesekali mencubit asal perut suaminya. Ciumlah, masa iya gini? Malah dicubitin, aku kan enggak nakal, yang. Balas Kalandra yang walau mesem, tapi juga sesekali meringis menahan cubitan Arum. Tanpa pikir panjang, Arum sungguh menarik diri, membuat mereka agak berjarak, kemudian mengabsen wajah sang suami yang masih memeluknya dengan ciuman. Detik itu juga kejailan Kalandra makin menjadi, jadi karena sepanjang Arum melakukannya, pria itu malah cekikikan, sibuk menahan tawa. Aku begini karena aku terlalu bahagia. Kamu tahu, kan, ucap Kalandra berusaha memberitahu sang istri agar tidak salah paham. Lihat saja, istrinya langsung menatapnya dengan tatapan sebal. Mas jail banget lirih Arum. Biar enggak sepaneng, yang, Kalandra berangsur duduk, kemudian merengkuh tubuh sang istri yang ia simpan di pangkuannya. Ini yang di perut lagi ngapain, ucap Kalandra sambil mengelus perut Arum.
Sambil mendekap tengkuk suaminya menggunakan kedua tangan, Arum yang juga menyandarkan kepalanya di pundak kanan Kalandra berkata, "Masih anteng. Besok kalau sudah 4 bulan baru mulai aktif." Bersambung dulu ya teman-teman.